Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Aglaonema red Sumatera, bagaimana cara merawatnya dan juga berapa harganya. Sebenarnya nama asli untuk red Sumatera bukan itu ya. Sebenarnya nama aslinya adalah POS atau kepanjangan dari Pride of Sumatra. Tapi memang kebanyakan di kalangan umum lebih terkenalnya dengan Aglaonema red Sumatera ya. Aglo ini pertama kali dirilis pada tahun 1993 yang merupakan karya dari Bapak Greg Hambali dan juga pernah menyabet di juara 2 di ajang Flora di Belanda dan juga merupakan salah satu jenis ikon kebanggaan Indonesia ya untuk jenis tanaman hias Aglaonema. Selanjutnya untuk perawatan ya. Sebenarnya perawatan ini mencakup banyak hal ya. Dia mulai dari penanaman, media tanam yang dipakai, frekuensi penyiraman, dan juga dari penempatan ya. Yang pertama media tanam ya. Biasanya kalau untuk media tanam saya buat sendiri di rumah. Saya nggak pernah beli. Yang pertama saya menggunakan biasanya sekam mentah. Yang kedua pasir malang. Kalau nggak ada pasir malang biasanya saya pakai pasir bangunan. Nggak apa-apa. Yang ketiga biasanya saya menggunakan sekam bakar. Yang keempat biasanya saya menggunakan sekam yang udah lapuk. Untuk perbandingannya biasanya saya untuk sekam mentah 3, untuk pasir malang 1, untuk sekam bakar 1, dan juga untuk sekam yang sudah lapuk 1. Selanjutnya frekuensi penyiraman ya. Sebenarnya untuk penyiraman itu ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu dari media tanaman itu sendiri. Yang kedua itu dari penempatannya. Untuk metan yang saya pakai tadi, biasanya untuk frekuensi penyiramannya saya lebih sering. Karena dia jauh lebih poros dibandingkan dia yang menggunakan media tanam yang lebih padat. Padat di sini bukan berarti tanah semua ya. Padat itu cenderung dia lebih banyak menyerap air daripada metan yang saya katakan tadi. Seperti ini. Ini saya menggunakan 100% sekam lapuk. Karena sifat sekam lapuk ini dia dapat menyerap air. Otomatis frekuensi penyiramannya saya akan lebih jarang dibandingkan saya menggunakan media tanam yang saya gunakan tadi, seperti sekam mentah, sekam bakar, pasir malang, dan juga sekam lapuk. Sering itu bukan berarti harus disiram tiap hari ya, atau disiram sehari 2 kali, 3 kali, bukan ya. Sering itu biasanya kalau saya untuk Aglaonema itu biasanya 3 hari sekali, atau biasanya akan menunggu media itu benar-benar lumayan kering di atasnya, baru akan saya siram ya. Dan untuk penempatan, pastikan aglo teman-teman itu harus di bawah perlindungan ya, minimal paranet lah. Kalau enggak biasanya taruh aja di teras atau di bawah plastik UV yang masih terkena sinar matahari ya. Jangan sekali-kali ditaruh di ruangan yang enggak ada cahaya matahari masuk ya. Juga jangan ditaruh di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung. Karena kalau ditaruh di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung, dia nggak bakalan tahan. Karena tanaman ini sangat rentan kalau terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya untuk wadah atau pot sangat berpengaruh ya. Pastikan pot itu atau wadah itu sesuai dengan besar kecilnya tanaman tersebut ya.
saya contohkan kayak gini. Dengan ukuran segini, saya hanya menggunakan pot ukuran 10. Karena dulu waktu awal penanamannya, ini akarnya masih sedikit. Kalau aglo teman-teman itu akarnya masih sedikit, kemudian ditaruh wadah yang lebih besar, dia kelembapannya itu terlalu tinggi. Dan risiko untuk busuk akar dan batang itu juga jauh lebih besar ya, ketimbang teman-teman itu wadahnya kecil seperti ini ya. Tapi harus digarisbawahi ya, jika menggunakan pot yang lebih kecil kayak gini, pastikan untuk nutrisinya itu terjaga ya, seperti pemupukannya dan juga intens untuk penyiramannya ya, kayak gini. Kalau untuk ini saya menggunakan full kokopit karena waktu itu saya membawa akar ini waktu potong ya, itu sangat sedikit. Ini full kokopit. Dan juga pastikan lubang di bawah pot ini banyak ya, untuk menjaga sirkulasi air itu cepat turun ke bawah ya. Dia nggak bakal ngendap kalau misalkan lubang ini banyak. Tapi kalau misalkan dia lubang ini sedikit, dia air tuh susah turun ke bawah, jadi dia akan mengendap di tengah-tengah pot, yang akan menyebabkan dia busuk akar dan juga dia bakalan dibusuk di ininya, batangnya, dan akan mempengaruhi pertumbuhan si tanaman ini. Ini akan saya contohkan yang pot yang lebih gede. Ini ukuran pot 15. Di bawahnya juga banyak ininya, lubangnya. Juga saya tambahkan di samping-sampingnya ini lubang. Fungsi lubang di samping ini sebenarnya sangat ini ya, sangat penting ya. Dia lubang ini untuk sirkulasi udara, untuk menjaga agar kelembapan di dalam pot itu terjaga. Kalau dia ibaratnya intens penyiramannya itu sering, media tanam di tengah ini akan cepat mengering dan kelembapan itu akan terjaga kayak gini. Ini juga, dan juga ini. Semua saya kasih lubang di samping ya, karena fungsinya menurut saya sangat penting. Dan yang terakhir untuk harga ya, sebenarnya untuk harga itu relatif ya, di setiap daerah tuh pasti beda-beda. Juga biasanya itu harga itu mengikuti rupanya ya, biasanya dari daunnya, dari batangnya, dari karakteristiknya. Biasanya juga dia dari apakah itu rumpun, apakah itu satuan, itu beda-beda ya. Sebenarnya untuk harga saya nggak mau ngomong terlalu jauh, karena saya di sini cuma berbagi saja yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya takutnya akan menyinggung salah satu seller, ntar saya bilang harga segini, kok di saya segini, kok di tempat saya segini gitu kan, saya jadi nggak enak. Tapi ini untuk estimasi saja ya. Ini saya contohkan satu aja. Ini satuan kayak gini. Biasanya segini. Kalau di tempat saya ya, mungkin di tempat teman-teman beda. Kalau di tempat saya segini biasanya kisaran harganya 100 sampai 150 lah. Ini cuman estimasi, jangan buat jadi patokan. Ntar kalau misalkan ada yang jual lebih dari ini atau lebih murah dari ini, ya jangan buat patokan teman-teman, karena setiap daerah kan punya harganya sendiri-sendiri. Yaudah gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.